개만 남은 꽁지를 빼십니다. Halo pemuda-pemudi harapan bangsa, selamat wayahkieu, apa kabarnya? Selama beberapa menit ke depan saya akan merangkum film bertemakan perang produksi 2016 yang di-request sama bapak ini nih. Mohon maaf baru kecumponan sekarang, dan seperti biasa jangan banyak ngabihun di awal karena besok pagi saya mau nyisirin Upin dan Ipin. Selamat menyaksikan. Diceritakan pada bulan Juni tahun 1950, Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet menyerang Korea Selatan, yang dalam 1 bulan sejumlah wilayah Korsel harus jatuh ke tangan Korut. Yang atas kejadian tersebut, memaksa PBB memberi mandat kepada Amerika bersama sekutunya menerjunkan pasukan membantu Korsel. Amerika yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua lalu mengutus jenderal terbaiknya yaitu Jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan operasi merebut kembali kota-kota yang diduduki Korut. Beberapa waktu kemudian di dalam sebuah kereta, seorang lelaki bernama Jang Hak-soo menghampiri seorang perwira Korea Utara bernama Pak Nam-chul yang ditugaskan ke Incheon untuk melakukan inspeksi persenjataan. Sejenak mereka berdua berbincang santai. Dan tiba-tiba bersama kelompoknya Jang Soo menikam dan menewaskan semua pasukan pengawalnya Pak Nam-chul. Singkat cerita di Incheon, Jang Soo disambut oleh Letnan Ryu yang membawa Jang Soo beserta pasukannya bertemu perwira tertinggi tentara pendudukan Korut di Incheon, yaitu Lim Gyu-jin, yang merupakan orang nomor 2 di angkatan bersenjata Korut. Dan saat itu juga mereka langsung mengadakan rapat membahas kesiapan persenjataan serta pasukan, karena sewaktu-waktu tentara Amerika bisa menyerang kapan saja. Jang Soo yang saat ini berganti nama menjadi Pak Nam-chul, tanpa basa-basi langsung menyela pemaparannya Letnan Ryu, dan meminta peta lokasi ranjau beserta jumlahnya. Karena beralasan semua kesiapan persenjataan harus diketahui dirinya sebagai komandan inspeksi. Komandan Lim yang mendengar itu kemudian meminta Jang Soo untuk jangan terburu-buru. Dan lagi pula yang berhak melaporkan jumlah dan posisi ranjau ke Panglima hanyalah dirinya, karena berbahaya jika orang lain sampai tahu. Singkat cerita, malam pun tiba. Jang Soo diundang makan malam beserta para perwira pendudukan dan sejumlah anggota medis yang salah satunya bernama Han Chae-sol. Dalam sesi perkenalan itu, Komandan Lim mengajukan beberapa pertanyaan jebakan karena ia tidak ujuk-ujuk percaya dengan Jang Soo sebagai perwira inspeksi, yang lalu memintanya menyebutkan kode sandi perjalanannya. Yang lewat secari kertas, Jang Soo menuliskan kodenya tersebut. Beberapa saat kemudian Lim yang masih ragu dengan Pak Nam-chul lalu menghubungi sekretaris negara di Pyongyang, menanyakan ciri-ciri khusus Pak Nam-chul karena dirinya menaruh curiga jika perwira inspeksi itu mata-mata. Dan didapatlah informasi jika Pak Nam-chul memiliki bekas luka di lehernya. Shin kemudian berpindah kepada Jang Soo dan balat-balatnya. Setelah dipersilahkan beristirahat, dengan mesin telegram ia melaporkan situasi terupdate di Incheon kepada KLO, atau Badan Intelijennya Korsel gitu ya. Yang kemudian terungkap Jang Soo dan ke-7 anggotanya merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Korsel, menyamar sebagai unit inspeksi Korea Utara. Dan laporan itu pun diterima langsung Jenderal Douglas MacArthur. Keesokan harinya karena masih belum mendapatkan peta sebaran ranjau, Jang Soo bersama pasukannya melakukan pencarian di gudang senjata dan arsip, walaupun hasilnya tetap jong. Ia lalu mendatangi Komandan Lim yang sedang latihan menembak untuk meminta peta sebaran ranjau laut. Dan tiba-tiba 기레기만 남은 꽁지를 빼십니다. Lim mengarahkan pistol ke wajahnya Jang Soo, dan dengan pistol itu ia membuka kerah bajunya untuk memastikan ada atau tidaknya bekas luka. Yang ternyata benar adanya jika Pak Nam-chul atau Jang Soo merupakan perwira inspeksi Korea Utara. Lim yang keisinan lalu meminta maaf atas kecurigaannya selama ini karena menurutnya dalam perang siapapun bisa jadi mata-mata. Di sini yang berbeda, Pak Jenderal memerintahkan menyiarkan informasi palsu jika Amerika dan tentara sekutu akan menyerang Wonsan, Jumanjin, dan kota Gonsan. Yang umpan itu langsung disambar Korut dengan mengadakan rapat darurat persiapan perang. Padahal faktanya,
Pak Jenderal tetap akan menyerang Incheon lebih dulu. Rencana serangan ke Incheon itu bukan keputusan mudah karena rencana Pak Jenderal ditentang oleh koleganya yang sesama jenderal. Karena menurut mereka, terlalu beresiko jika mendaratkan pasukan di tengah arus yang deras disertai pasang surut air laut di perairan Incheon yang tidak menentu. Namun menurut sang jenderal, ia sudah memperhitungkan segala kemungkinan terburuk dan tekadnya sudah bulat menyelamatkan Korsel. Walaupun perbandingan kesuksesannya 5.000 berbanding 1. Beberapa waktu kemudian Jangso mendatangi seorang tukang cukur rambut bernama Choi Suk-yong yang ternyata pamannya Han Chae-sol. Dan beliau juga seorang penghubung KLO. Jangso lalu memintanya mengumpulkan semua mata-mata. Setelah peta ditemukan, mereka harus berkumpul di satu titik kumpul yang kemudian akan dijemput sebelum serangan 15 September tiba. Beberapa saat kemudian Jangso bersama ketujuh anggotanya mulai menyusun rencana merebut peta. Yang pertama-tama, Jangso mengalihkan Komandan Lim dan Letnan Ryu di sebuah bar. Kedua, Nam mengalihkan beberapa petugas jaga untuk memberi kesempatan anak buahnya masuk ke ruangan Ryu. Akan tetapi, belum separuh rencana berjalan, Letnan Ryu pamit mohon diri karena masih ada pekerjaan. Dan setelah Ryu kembali ke kantor, keadaan seketika dibuat panik yang akibatnya memaksa seorang pasukan Jangsu yang sedang berada di dalam bersembunyi. Nam kemudian mengikuti Ryu ke dalam kantor yang lalu menodongkan pistol ke arah Ryu, serta meminta peta sebaran ranjau yang disembunyikan di dalam berangkas. Dan tiba-tiba, karena saking bungahnya menemukan peta, Ryu melakukan perlawanan hingga terjadi tembak-menembak, dan Ryu dengan sigap membakar peta yang masih tersimpan di berangkas. Saat anggota Jangsu mengambil peta dan bersiap kabur, Ryu dengan cepat menembaknya hingga tewas dan jatuh secara mengenaskan. Nam yang melihat temannya jatuh itu pun kemudian ikut melompat dan menggenggam sobekan peta yang lalu pergi meninggalkan jasad temannya. Di tempat yang berbeda tapi di film yang sama, Lim mendapat telepon dari Ryu mengatakan bahwa Jangso dan anak buahnya adalah mata-mata Korsel. Lim yang merasa dicoo gado kemudian mendatangi Jangso. Dan tiba-tiba lagi, anggota Jangso yang datang menembak semua orang di ruangan itu. Walaupun demikian, tidak ada satupun peluru yang mengenai tubuhnya si Lim. Yang ada, justru seorang temannya Jangso tewas. Mereka lalu keluar sambil berteriak jika di dalam bar ada pembelot, yang lalu belasan tentara itu pun masuk dan langsung ditembak Jangso dan rekan-rekannya. Nam kemudian datang menjemput mereka. Karena masih terjadi baku tembak, lagi-lagi Jangso harus kehilangan seorang anggotanya, karena ia menjadi martir menghadang pasukan Lim mengejar Jangso. Lim yang sedang ngamuk menjadi murka setelah pasukannya menemukan dua orang pemuda memiliki senapan buatan Amerika, yang katanya itu merupakan pemberian seorang tukang potong rambut. Singkat cerita, pada malam harinya, Paman Choi bersama seorang anggota KLO lainnya menjemput Jangso dan anggotanya yang tersisa, dan menempatkan mereka di rumah Han Chae-sol. Yang lalu Han Chae-sol berteriak dan mengetahui pamannya itu telah berkhianat dan bersekongkol dengan pihak Korsel. Tapi karena masih ngocomang, Han Chae-sol langsung diikat dan dibekam supaya diam. Paman Choi lalu pulang ke rumahnya untuk menghubungi ketua KLO. Tapi ternyata, di tengah poek mongkleng rumahnya dan belum sempat mengirim pesan, bebenguk si Lim sudah ucang-ange di ruangan Paman Choi. Dan saat itu juga Paman Choi akan dieksekusi karena menolak memberitahukan keberadaan Jangso dan anggota-anggotanya. Sementara itu Han Chae-sol yang sedang diikat memohon untuk melepaskan ikatannya, karena ia akan menolong Paman Choi dan berjanji tidak akan memberitahu keberadaan mereka, yang dengan beberapa pertimbangan Jangso mengabulkan permintaannya Han Chae-sol. Dan tiba-tiba,
Han Chae-sol berlari ke arah pamannya. Namun terlambat, Paman Choi sudah tewas ditembak mati Komandan Lim. Beberapa waktu kemudian Jang So didatangi kepala unit KLO Incheon yang menerima pesan dari Jenderal Douglas MacArthur bahwa Incheon akan diserang dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk secepatnya, mereka semua harus menemukan peta ranjau. Tapi karena peta sudah terbakar, maka disusunlah rencana menculik Ryu karena ia satu-satunya orang yang paham posisi ranjau laut ditanam. Singkat cerita, esok harinya, Han Chae-sol yang bekerja seperti biasa di rumah sakit didatangi Komandan Lim. Namun Han Chae-sol menghare-harekannya sambil berdalih ia akan membawa Ryu untuk dilakukan pengecekan tulang dan meminta Lim menunggunya sebentar. Jang So dan beberapa pasukannya yang kini memakai seragam medis langsung membawa Ryu dan memberi kode pada Han. Namun karena seorang tentara mengetahuinya, maka tembak-menembak pun tak terhindarkan. Dan terjadilah kejar-kejaran ditambah adegan tembak-menembak khas film action. Lim yang entah punya ilmu kebal dari mana, tidak ada satupun peluru yang mengenai tubuhnya. Bahkan dilempar granat pun ia mampu dengan gesit menghindar. Hingga pada akhirnya lewat perencanaan yang tersusun, para tentara pengejar truk Jang So dihadang sebuah truk bermuatan kayu. Tapi sungguh sayang, keberhasilan misi penculikan Ryu itu harus dibayar mahal dengan dieksekusinya 2 orang anggota mereka. Singkat cerita, pada tanggal 14 September 1950, setelah Ryu diamankan dan buka suara posisi ranjau laut, Jenderal MacArthur yang walaupun hujan badai dan diperingatkan bawahannya, beliau tetap yakin akan keberhasilan rencananya itu. Dan lewat kata-kata heroiknya, ia mengatakan bahwa seseorang tidak akan menjadi tua dengan hidup beberapa tahun, dan orang akan menjadi tua jika ia meninggalkan cita-citanya. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan, beliau memerintahkan membom Pulau Wolmindo dan Incheon. Sementara pasukan pendarat menunggu mercusuar dinyalakan Kapten Jang So. Jang So kini tiba di mercusuar, dan mereka pun langsung menumbangkan para penjaga. Yang walaupun mendapat perlawanan, pada akhirnya mereka sukses menyalakan mercusuar tepat di pergantian hari tanggal 15 September. The road to Winshan is open. Dan itu menjadi pertanda bagi Pak Jenderal untuk menurunkan pasukan darat. Namun tanpa sang jenderal ketahui, Lim ternyata sudah mempersiapkan ranjau berikut pasukan dan meriam anti kapal untuk menghadang pasukan Amerika setelah mendarat. Dan ternyata, keberadaan mercusuar hanya digunakan sebagai pengalihan perhatian pasukan Amerika. Lim lalu melakukan tembakan balasan yang mengakibatkan beberapa kapal Amerika hancur. Nam yang tidak sabar menunggu perintah, dengan keberaniannya mendatangi pasukan yang sedang menanam ranjau. Dan sambil menghunuskan pisau, ia membabat beberapa tentara walaupun pada akhirnya ia harus ditembak musuh. Namun sebelum gugur dalam tugas, Nam sempat menarik pemicu ranjau hingga semua ranjau meledak. Jang So yang saat itu di dalam tank berhasil menembak artileri yang lalu terjadilah ledakan dahsyat. Dan puing-puingnya mengenai anggota Jang So hingga tewas. Jang So pun langsung menembak satu demi satu pasukan di sana, hingga pada akhirnya ia berhasil menembakkan suar sebagai tanda penerjunan pasukan. Dan tiba-tiba, Lim yang masih hidup dan lagi-lagi entah punya ilmu kebal dari mana, ditembak berkali-kali pun ia belum juga modar. Hingga pada akhirnya saat si Lim akan menembak Jang So, ia kehabisan peluru. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan Jang So.
Dan kali ini, Komandan Lim tewas setelah ilmu kebalnya luntur. Dan berkat aksi heroiknya itu, pasukan PBB pimpinan Amerika berhasil merebut kembali wilayah Korsel yang diduduki Korut. Dan Kapten Jang Hakso gugur dalam tugasnya itu. Sang jenderal yang turun langsung ke medan perang kemudian tiba dan memberikan penghormatan terakhirnya untuk Kapten Jang Hakso. Tamat. Asli ini film keren banget, dan teman-teman harus nonton full filmnya biar kesannya dapet. Apalagi saya suka kata-kata Jenderal Douglas MacArthur yang di film ini diperankan Liam Neeson. Seseorang tidak akan bertambah tua walau hidup bertahun-tahun, tapi akan bertambah tua jika sudah tidak punya cita-cita. Tuh, keren kan? Itu saja alur cerita film kali ini, dan buat teman-teman yang minta review film, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap sehat, dan sampai jumpa.